Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi Adisa Ade Insani Laura dengan NIM 1814070006 dari jurusan PGMIA UIN Imam Bonjol Padang akan menampilkan tugas UAS metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Meliasari SPD MSI. Kali ini kita akan membahas bab 1 pada penelitian. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu menjelaskan pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Yang pertama yaitu pengertian kajian pustaka. Kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka dalam suatu penelitian ilmiah merupakan satu bagian penting dari keseluruhan langkah metode penelitian. Referensi atau daftar pustaka sebuah daftar buku yang dikutip oleh penulis atau pengarang atau sebagai referensi bacaan yang mempunyai korelasi dengan tulisan ilmiah yang dibuat yang berisi nama pengarang, judul buku, penerbit, tempat dan tahun penerbitan dengan penulisan berdasarkan urutan abjad. Mengapa sih kajian pustaka itu sangat penting? Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian yang kita lakukan. Tinjauan pustaka membantu kita melihat ide dari orang lain yang tertarik dalam permasalahan yang sama atau melalui hasil penelitian dan teori-teori. Dan juga kita bisa melihat hasil dari penelitian yang sama atau terikat. Nah, materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu menjelaskan bagian proposal atau persiapan penelitian yang membutuhkan kajian pustaka. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Bagian ini berisi uraian atau gambaran umum yang dapat diperoleh dari koran, majalah, artikel, jurnal, laporan penelitian, atau keadaan lapangan mengenai hal yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Selain itu juga dipaparkan uraian pemantapan terhadap pemahaman masalah, misalnya mengapa masalah yang dikemukakan dipandang menarik, penting, dan perlu ditelaah. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan ditelaah memang belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan. Selanjutnya dituliskan pertanyaan yang akan dijawab melalui telaah pustaka atau dalam bentuk kalimat tanya yang memuat variabel atau hubungan antar variabel yang akan dikaji. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Bagian ini memberikan gambaran yang khusus atau spesifik mengenai arah dari kegiatan kajian kepustakaan yang dilakukan. Yang keempat yaitu kegunaan penelitian. Bagian ini memberikan gambaran yang khusus atau spesifik mengenai arah dari kegiatan kajian kepustakaan yang dilakukan, berupa keinginan peneliti tentang hasil yang akan diperoleh. Tujuan kajian harus mempunyai kaitan atau hubungan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Yang kelima yaitu metode kajian. Metode kajian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dapat dimuat hal yang berkaitan dengan anggapan dasar atau fakta yang dipandang benar, tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek tertentu yang dijadikan kerangka berpikir. Yang keenam yaitu definisi istilah. Bagian ini memberikan penjelasan mengenai istilah yang digunakan agar terdapat kesamaan penafsiran dan terhindar dari kekaburan. Bagian ini juga memberikan keterangan rinci pada bagian yang memerlukan uraian, misalnya alat peraga sekolah, alat ukur sekolah, lokasi atau tempat, nilai, sikap, penghasilan, keadaan atau kondisi, keadaan sosial ekonomi, status, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu daftar rujukan. Bahan pustaka yang dimasukkan dalam daftar rujukan harus sudah disebutkan dalam teks. Artinya, bahan pustaka yang hanya digunakan sebagai bahan bacaan tetapi tidak dirujuk dalam teks tidak dimasukkan dalam daftar rujukan. Sebaliknya, semua bahan pustaka yang disebutkan dalam skripsi, tesis, dan disertasi harus dicantumkan dalam daftar rujukan. Materi yang ketiga yaitu menjelaskan cara-cara mengkaji bahan pustaka dan menyusun kerangka berpikir.
Langkah-langkah dalam menyusun kajian pustaka yaitu yang pertama, mulailah dengan mengidentifikasi kata kunci topik untuk mencari materi, referensi, dan bahan pustaka yang terkait. Yang kedua, membaca abstrak laporan hasil penelitian yang relevan, bisa didapatkan dari sumber perpustakaan, jurnal, buku, postingan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu membuat catatan hasil bacaan dengan cara membuat peta literatur urutan dan keterkaitan topik penelitian dan referensi biografi dengan lengkap. Yang keempat yaitu membuat ringkasan literatur secara lengkap berdasarkan pada peta literatur sesuai dengan urutan dan keterkaitan topik dari setiap variabel penelitian. Yang kelima, membuat kajian pustaka dengan menyusunnya secara tematis berdasarkan teori dan konsep penting yang berkaitan dengan topik. Yang keenam, pada akhir kajian pustaka kemukakan pandangan umum tentang topik penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur yang ada. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Penamaan kerangka pemikiran bervariasi, kadang disebut juga dengan kerangka konsep, teoritis, atau model teoritis. Langkah-langkah dalam menyusunnya yaitu yang pertama, menentukan variabel yang lebih detail. Seorang peneliti harus menetapkan sebuah variabel data yang lebih rinci. Yang kedua, membaca buku-buku hasil penelitian. Setelah menentukan variabel, maka yang kemudian dilakukan adalah kita harus membaca buku tentang hasil penelitian yang lebih relevan. Yang ketiga yaitu deskripsikan teori serta hasil penelitian. Apabila membaca buku-buku dari hasil yang dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah kita dapat atau bisa mengungkapkan teori yang berhubungan itu dengan variabel data yang akan diteliti. Kerangka berpikir ada 3 macam, yaitu teoritis, operasional, dan konseptual. Materi yang keempat yaitu menjabarkan aturan pengutipan penulisan berdasarkan footnote, body note, dan endnote. Yang pertama yaitu footnote. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan footnote. Yang pertama, nomor footnote agak diangkat sedikit di atas baris, biasa dan ukurannya sedikit lebih kecil. Yang kedua, nomor itu jauhnya 7 huruf dari margin atau tepi teks, atau sama dengan permulaan alinea baru. Jika catatan kaki lebih dari 2 baris, baris kedua dan teks selanjutnya dimulai di garis margin atau tepi teks biasa. Yang ketiga, nama pengarang ditulis menurut nama aslinya, pangkat atau gelar seperti profesor, doktor, dan sebagainya tidak perlu dicantumkan. Yang keempat yaitu judul buku, majalah, atau surat kabar ditulis oleh 2 atau 3 orang, nama pengarang dicantumkan semua. Yang kelima, jika sumbernya berasal dari internet, maka nama depan dan belakang penulis, judul dokumen, nama website, alamat web komplit, tanggal dokumen tersebut di-download. Yang keenam yaitu pengarang yang lebih dari 3 orang, maka ditulis hanya nama pengarang pertama, lalu belakangnya ditulis al, atau dan kawan-kawan. Contohnya ada di bawah ini. Yang kedua yaitu body note. Aturan penulisannya yaitu yang pertama, catatan tubuh menyatu dengan naskah, hanya ditandai dengan kurung buka dan kurung tutup. Yang kedua, catatan tubuh memuat nama belakang penulis, tahun terbit, buku, dan halaman yang dikutip. Contohnya Arthur Asa Berger, maka ditulis Berger saja. Yang ketiga, terdapat 2 cara menuliskan catatan tubuh. Nama penulis, tahun terbit, dan halaman berada dalam tanda kurung, ditempatkan setelah selesainya sebuah kutipan. Nama penulis menyatu dalam naskah tulisan, tidak berada dalam tanda kurung, sementara tahun penerbit dan halaman berada dalam tanda kurung. Selanjutnya yaitu endnote. Dalam endnote dicantumkan nama akhir pengarang, tahun, dan halaman. Contoh, the starting point in effective management is setting goals, objective that a business hopes and plans to achieve. Dalam kurung Griffin and Ebert tahun 98, P.111 tanda kurung. Materi kelima yaitu menjabarkan penelitian relevan dan cara penulisannya. Kata relevan dimaknai sebagai adanya keterkaitan antara topik penelitian yang akan diteliti dengan hasil penelitian orang lain yang disajikan rujukan atau pembanding. Pendekatan penelitian berkaitan dengan tujuan utama penelitian. Apakah peneliti ini bermaksud untuk menjelaskan hasil pengukuran suatu variabel
apa adanya atau membandingkan antara aspek yang diteliti ataupun menghubungkan antara variabel. Untuk kajian penelitian yang relevan, ini bisa kita dapatkan dari skripsi, tesis, disertasi, atau jurnal penelitian yang ada di perpustakaan kampus. Jika tidak ada, kita bisa memperolehnya dari internet jurnal. Penelitian atau skripsi secara online juga boleh asalkan sumbernya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kita sampai ke materi terakhir, yaitu menguraikan hipotesis dan contoh-contohnya. Yang pertama yaitu hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan mengenai satu atau lebih populasi yang perlu dibuktikan keabsahannya melalui prosedur pengujian hipotesis. Yang kedua yaitu prosedur pengujian hipotesis. Prosedur pengujian hipotesis merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan hasil pengujian. Yang ketiga yaitu jenis-jenis hipotesis. Yang pertama hipotesis nol atau HO adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen atau Y. Artinya dalam rumusan hipotesis yang diuji adalah ketidakbenaran variabel X mempengaruhi Y. Jenis hipotesis yang kedua yaitu hipotesis kerja atau H1, yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel independen dan variabel Y yang akan diteliti. Hasil perhitungan H1 tersebut akan digunakan sebagai dasar pencarian data penelitian. Yang ketiga yaitu hipotesis komparatif, yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Yang keempat yaitu hipotesis hubungan atau asosiatif. Hipotesis ini yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh hipotesis yaitu tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa SD. Nah, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.